YP Papua Pampa, Ketua Majelis Jemaat YP Papua Indonesia, Pengantar Jemaat yang kami juga hormati Ketua PAUD Komunikasi bersama dengan rekan-rekan bunda-bunda PAUD yang kami kasihi, kami cintai para orang tua murid dan anak-anak yang selalu dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan Tuhan, campur tangan Tuhan, sehingga hari ini kita berkenan ada di tempat ini untuk ada dalam acara penamatan siswa-siswi PAUD Komunikasi tahun ajaran 2024-2020. Bapak Ibu, izin saya menyampaikan bahwa Bapak Ketua Yayasan tidak berkenan hadir di hari ini karena hari ini juga sementara perjalanan ke Bandara Sibol untuk berangkat ke Solo. Karena itu saya sebagai sekretaris yayasan yang boleh hadir bersama-sama untuk memenuhi undangannya, sekaligus mensyukuri akan segala yang boleh Tuhan nyatakan bersama hidup anak-anak kita yang boleh menyelesaikan pendidikan mereka di jenjang PAUD. 8 orang anak kalau saya tidak salah, sesuai dengan penyampaian kami yayasan, 8 orang anak yang sudah boleh tamat yayasan ini di tahun 2024. Iya, Bapak Ibu, tentu saja hari ini kita bisa bilang bahwa kesuksesan itu kita gapai bersama. Kenapa saya katakan demikian? Karena sukses dan berhasilnya anak-anak menyelesaikan pendidikan di jenjang PAUD itu karena ada kerjasama yang baik antara guru-guru tapi juga para guru. Karena dalam tanggung jawab pendidikan di lembaga PAUD atau dalam pendidikan PAUD, peran guru itu adalah dia mengajar dan mengasuh anak. Tetapi kita juga tidak mengabaikan bahwa peran utama orang tua di rumah juga adalah sebagai guru yang sangat berperan penting untuk mendidik, mengasuh, dan dia tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, tapi juga pendidikan, tapi juga pengetahuan rohani yang ada dalam kehidupan. Dan karena itu orang tua sangat memberi peran aktif bagi anak-anak sehingga suksesnya, berhasilnya seorang anak itu ada pada kita selalu orang tua. Jadi 8 orang anak mereka telah dididik dari jenjang PAUD kelas kecil ya, kemudian mau kecil naik mau besar, dan pada akhirnya juga mereka bisa menyelesaikan pendidikan di jenjang PAUD. Ya Bapak Ibu, PAUD Komunikasi tentu juga merupakan salah satu PAUD yang bernama bahwa Yayasan Karya Poi selain 6 PAUD lainnya. Dan PAUD yang ada di Gereja Protestan Indonesia di Papua ada 7 jemaat dan 7 PAUD juga yang kemudian juga telah ada di bawah naungan Yayasan Karya Poi. Kalau saya di sini berdiri sebagai pengurus, tapi Bapak Ketua Klasis juga sebagai pembina kita di yayasan. Karena itu dalam tanggung jawab kita, kerja-kerja kita, tentu saja PAUD Komunikasi juga sama halnya dengan PAUD lain, dia tidak bisa lepas daripada komunikasi koordinasi yang mesti dibangun untuk jalannya pendidikan PAUD yang ada di PAUD Komunikasi. Salah satunya Bapak Ibu
pengamatan PAUD Benih Kasih ini juga ijazah yang diberikan itu dikeluarkan dari Yayasan Arena Jokowi. Bapak Ibu, sepengetahuan juga yayasan ini sudah berdiri 3 tahun ya, dan sudah terdaftar juga, kita punya dasar hukum untuk yayasan ini. Kemudian sudah berjalan tahun kemarin juga kita sudah mulai mengeluarkan ijazah PAUD sesuai dengan koordinasi yang kita bangun dengan kepala bidang PAUD kawasan dia, yang kemudian juga kami sudah undang untuk melakukan sosialisasi terkait dengan garis koordinasi atau komunikasi untuk PAUD-PAUD dengan yayasan, kewenangan yayasan ada di mana, tetapi juga PAUD-PAUD yang harus katakanlah membangun kerja, tetapi harus hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat atau hal-hal yang berkaitan dengan laporan-laporan itu harus mengetahui Yayasan Arena Jokowi. Nah itu Bapak Ibu, kita sudah memulai di tahun ajaran yang baru itu 2024-2025 itu semua laporan, baik itu laporan dana BOT maupun laporan bulanan itu harus diserahkan juga kepada yayasan, pihak yayasan. Memang bantuannya dia tidak ke yayasan, tapi bantuannya dia langsung ditujukan atau diterima oleh setiap PAUD-PAUD, tetapi dalam pertanggungjawabannya ke dinas atau kepada pihak yang memberi bantuan, itu juga dia harus laporannya diberikan kepada yayasan. Karena selanjutnya Bapak Ibu, yayasan juga akan mempertanggungjawabkan laporan yayasan juga baik kepada pihak lembaga, dalam hal ini Klasis DP Papua yang juga telah membentuk yayasan ini, tapi juga laporan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Dan Bapak Ibu, untuk kami juga mengharapkan ya PAUD Benih Kasih untuk laporan, kalau saya pernah 1 kali memasukkan, tetapi diharapkan laporan dana BOT dan laporan bulanan itu juga bisa diberikan kepada yayasan. Jadi Bapak Ibu, kita punya kantor itu memang di pusat kota di lampu merah, tetapi kemudian kantor sementara. Tapi kita masih papan nama kita karena awal kita menggunakan kantor Klasi juga sebagai kantor yayasan. Jadi untuk bunda-bunda yang mau melakukan pengurusan bisa juga langsung ke kantor Klasis, karena kebetulan saya juga di Klasis sebagai sekretaris yayasan, tapi sebagai wakil 3 juga di Klasis yang juga punya tanggung jawab terhadap PAUD-PAUD yang ada juga. Jadi Bapak Ibu bisa langsung, karena kita ada beberapa pengurus yang memang punya aktivitas tidak hanya di PAUD tapi juga ada di Klasis maupun juga ada di sekolah. Itu Bapak wakil juga ada sebagai tenaga guru penggerak di sekolah SD YPK Bunda, kemudian untuk saya sendiri juga ada di Klasis, dan kita punya ketua yayasan juga seorang pendeta yang kebetulan juga hari ini dia tidak bisa hadir karena tadi saya sudah sampaikan, sehingga Bapak Ibu bisa berkoordinasi terkait dengan PAUD dengan kami juga bisa di kantor yayasan langsung atau bisa di kantor Klasis lewat saya selaku sekretaris. Dan kalaupun kendala juga bisa kita komunikasi langsung, karena yang pasti Bunda Kecek juga punya nomor telepon sudah ada, dan kita bisa
di SD YPK. Kalau sosialisasi dengan kepala bidang kita lakukan di klasis. Lalu kemudian pemberian kontribusi dari yayasan kepada setiap PAUD atau 7 PAUD yang ada di bawah naungan yayasan. Jadi setiap PAUD sudah menerima setiap kontribusi. Mungkin laporannya saja yang diharapkan. Setiap penerimaan kontribusi itu kita mengharapkan supaya ketika nanti dipertanggungjawabkan kita punya laporan dari setiap PAUD. Lalu kemudian Bapak Ibu, untuk yayasan juga telah melakukan salah satu program, yaitu penanaman mangrove yang dilakukan di Kampung Sum. Kebetulan di situ ada salah satu PAUD juga, PAUD Rekobot Sum, dan kegiatannya juga direspon baik oleh PAUD, pengurus PAUD, baik juga majelis, tapi juga pihak kampung yang juga turut hadir pada waktu itu. Lalu kemudian program olahraga dan seni, kita juga sudah melakukan kegiatan, salah satu kegiatan yaitu kegiatan futsal KPPI Papua Futsal yang kita lakukan baru penutupan kemarin tanggal 26 Mei. Jadi kita lakukan juga menyongsong HUT GPI Papua yang dirayakan pada tanggal 25 Mei. Ya, Bapak Ibu, saya menyampaikan beberapa program yang sudah kita lakukan, termasuk juga salah satu program yayasan mengeluarkan ijazah bagi PAUD. Mungkin 8 anak, lalu kemudian untuk 6 PAUD yang lain kita masih menunggu informasi pelaksanaan penamatan yang nantinya juga akan dilakukan sama seperti dengan PAUD validasi. Bapak Ibu, untuk yayasan kali ini kita masih tetap berjalan. Kita belum punya dana tetap. Yayasan belum punya dana tetap untuk setiap tahun itu diterima, tetapi kami berjalan dengan apa yang ada. Namun kami juga berupaya untuk program-program yang sudah ditetapkan, walaupun dia tidak bisa berjalan semua, tetapi paling tidak kami berupaya untuk ada beberapa program yang harus kami jalankan di tahun 2025 ini. Jadi kami juga telah memohon pangan dari Bapak Ibu khusus yang ada di PAUD, ya, yang terus juga ada di jemaat. Dalam hal ini ya, kami ditopang dengan kontribusi dari jemaat atau 7 PAUD yang ada, memberikan kontribusi juga untuk yayasan. Jadi terima kasih kami sampaikan juga kepada pihak majelis jemaat dan jemaat, khususnya jemaat Eden Wagom, maupun juga kepala PAUD bersama dengan rekan-rekan bunda PAUD yang juga terus memberikan kepahaman kepada kami. Kami sangat mengharapkan satu, bahwa koordinasi itu juga mesti terus terbangun, karena berkaitan dengan beberapa hal juga terkait dengan surat menyurat itu juga harus mengetahui, jika itu dia keluar harus mengetahui yayasan. Dan Bapak Ibu, untuk khusus tanda tangan dan cap itu mungkin ini juga catatan kita ke depan, untuk dia tidak di scan, capnya tidak di scan. Kalau tanda tangan mungkin kalau ketuanya tidak berada tempat bisa di scan, tapi kemudian capnya dicap basah. Kita harus berkoordinasi supaya mungkin ini juga ke depan dia berjalan dengan baik, dan kami percaya bahwa komunikasi sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anak PAUD yang ada, dan kami tetap berharap pada dukungan dari komunikasi untuk kami yayasan, dan untuk ke depan baik PAUD yang ada di komunikasi maupun yayasan dia bisa terus berjalan dengan lebih baik. Terima kasih juga untuk pimpinan klasis, Bapak Ketua klasis yang terus juga memberikan supportnya lewat berbagai kehadiran, lewat berbagai dukungan dan lain sebagainya bagi yayasan. Karena Bapak Ibu
kasih, Tuhan memberkati dan menyempurnakan menjaga berkat untuk anak-anak. Kita doakan supaya anak-anak ini naik ke SD, mereka terus Tuhan sempurnakan